Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dilanjutkan jamaah sholat tarawih yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat, hidayah, inayah, riayah, keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Bapak Yai Momon yang saya hormati dan jajarannya, Pak RW, Pak RT, semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Malam ini saya diminta untuk mengisi ceramah Ramadan dengan judul Takwa Melahirkan Kerukunan. Kita tahu bahwa hampir tiap hari kita berdoanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita bicara kerukunan berarti kita bicara yang hasanah pertama. Hasanah ini bukan nama orang, hasanah itu bukan kayak dua orang yang sedang haji atau umroh di depan Ka'bah. Itu doa suaminya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang ternyata yang dibawa ke sana itu istri keduanya namanya Khadijah. Jadi protes. Bukan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah di sini adalah kebaikan, keselamatan, kedamaian, kemaslahatan dan seterusnya, tetapi berada di dunia. Nah, kita mintanya adalah kemaslahatan di dunia. Kita kadang-kadang lupa bagaimana mewujudkan kemaslahatan dunia. Kita tahu bahwa manusia itu adalah homo homonis sosius, bukan homo homonilutus. Manusia itu adalah makhluk sosial yang satu pun tidak ada yang mampu berdiri sendiri. Mesti dia itu butuh tetangganya, butuh kanan kirinya, butuh saudaranya, butuh orang lain. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan itu berarti dia bagaimana menciptakan hidup maslahat itu. Salah satunya adalah bagaimana menjaga kerukunan. Takwa itu derivasinya, takwa itu wujudnya macam-macam. Takwa itu apa sih? Takwa itu dari kata ittaqo yattaqi, bisa artinya menjaga. Takwa bisa berarti khasyah, takwa. Takwa yang biasa kita dengar dari para khotib, bagaimana melaksanakan perintah, menjaga larangan. Tapi juga ada definisi takwa yang lain. Apa itu? Ja'alul wiqayah bainahu wa bain 'adzabihi ta'ala. Bagaimana menjadikan wiqayah itu tameng antara kita dan azab Allah. Azab Allah itu kapan saja bisa datang, bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah, itu bagaimana kita menjadikan tameng agar supaya tidak kena azab Allah. Caranya bagaimana? Ya dengan cara takwa itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah mewujudkan kerukunan. Saya cari kerukunan dalam bahasa Arab kok gak ketemu.
Tapi kata kerukunan itu barangkali dari kata ruknun arkanun. Kalau kerukunan dari kata ruknun arkanun, itu artinya ruknun itu artinya tiang. Ruknun itu artinya tiang. Rukun Islam berarti tiang agama Islam. Rukun iman berarti tiang iman. Nah, kerukunan itu kenapa kemudian disebut kerukunan ketika tiang-tiang itu kokoh, tiang-tiang itu tertancap kuat di tengah-tengah masyarakat, maka besar kemungkinan masyarakat itu adalah masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang aman. Karena tanda kerukunan adalah seperti itu. Lil hadron yarhamullah. Ketika tanda kerukunan itu adalah bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang memang rata-rata berbeda satu sama lain. Kita tahu bahwa kita hidup di biasa seperti itu kan tidak tahu. Saya benar-benar tidak merancang hidup saya itu ada di biasa seperti itu sama sekali tidak merancang. Tapi ya memang ketika takdir menunjukkan ke situ ya dimudahkan untuk bisa kemudian hidup di lingkungan kita akhirnya. Nah, bagaimana kalau kemudian kerukunan ini kita tarik dulu, kita tarik sejarahnya. Apakah Rasulullah sudah menciptakan kerukunan itu? So pasti. Ketika Rasulullah ditunduk, diusir dari Makkah oleh saudaranya sendiri, oleh orang-orang kafir di Makkah, kemudian Rasulullah menuju kota Madinah. Di Madinah yang dilakukan pertama kali Rasulullah adalah al-mu'akhah. Al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi sudah menyatu antara pendatang sama orang asli. Kadang-kadang kalau kita sensitif nih satu ini, tentunya kita di perumahan, semuanya rata-rata pendatang semua. Tetapi mempersatukan itu tidak mudah. Antara muhajirin dan ansar itu dipersatukan oleh Rasulullah SAW karena Rasul itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dijadikan contoh teladan. Maka al-muhajirin dan ansar, bahkan kaum ansar itu banyak sekali yang menghadiahkan tanah, rumah untuk sahabat-sahabat muhajirin, kaum pendatang. Hanya ketika kemudian bertemu dengan Qaryah di sekitar Madinah, di sana ada suku-suku lain yang bukan umat Islam. Di sana ternyata juga ada yang namanya umat Nasrani, ada umat Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, macam-macam namanya susah-susah. Nah itu karena kehebatan Rasulullah, mampu Rasulullah itu menarik mereka itu ke dalam satu kesatuan, menjadi negara Madinah. Disatukan dengan cara apa? Yaitu dengan mitsaqul Madinah, Madinah Charter. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di surat Al-Maidah itu disebutkan bahwa setiap kaum itu mesti ada aturan yang Allah terapkan pada kaum itu dan juga jalannya. Antara syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berbeda. Antara syariat hukum Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berbeda. Tetapi risalah ilahiyahnya sama, yaitu bagaimana para nabi dan rasul itu mengajak umat manusia untuk bertauhid, mengisahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aturan-aturan itu dibuat sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW, termasuk diantaranya bagaimana
bisa menghasilkan satu karya yang sangat hebat untuk menyatukan Madinah pada saat itu yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, bukan hanya Islam saja, tapi juga ada agama yang lain. Maka ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah atau imaniyah, ada juga ukhuwah Islamiyah, imaniyah, dan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Bahkan yang terakhir adalah ukhuwah wataniyah. Ini yang harus kita sadari. Nah, dengan cara apa kan Nabi bisa membangun Madinah? Kanjeng Nabi bisa membangun kota Madinah ya dengan cara satu. Yang pertama tadi al-mu'akhah, mempersaudarakan. Tidak mungkin membangun sebuah komunitas itu tanpa aturan, mesti ada aturan. Pak RW, Pak RT 1, 2, 3 itu kan mesti menciptakan aturan supaya masjid ini nyaman, jalan menuju masjid terang, jalannya nggak becek. Itu kalau nggak diatur ya nggak bisa. Kalau semuanya abeh acuh nggak bisa. Apakah Kanjeng Nabi juga mengurus itu? Belum mengurus itu. Kenapa ada zakat? Kenapa ada jizyah? Kenapa ada kharaj? Mungkin bapak-bapak bertanya apa itu kharaj, apa itu jizyah, gitu kan? Zakat itu kewajiban yang diperuntukkan oleh orang Islam, untuk orang Islam, memberikan sebagian hartanya untuk yang berhak untuk menerimanya. Tapi untuk kalau non-muslim itu diperlakukan namanya jizyah. Jadi semuanya sama, hakikatnya sama untuk membangun kota Madinah. Demikian juga kita membangun Indonesia ini, kalau tanpa pajak bagaimana? Ya nggak mungkin. Maka taat pajak itu adalah sebenarnya taat peraturan, taat agama. Karena ayat di surat An-Nisa, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Bukan hanya taat kepada Allah dan Rasul saja, tetapi juga taat kepada Pak RT, Pak RW. Ini saya bilang Pak RW ini. Ya, sah Pak RW. Karena ulil amri minkum. Jadi kalau kemudian Pak RT, Pak RW membuat satu aturan yang baik, yang maslahat untuk warganya, ya ditaati. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan, menerapkan ayat wa atiiur rasul tadi, wa ulil amri tadi, wa ulil amri minkum. Bila minkum nanti dari perdebatan banyak kalau saya membahas tentang tafsirnya ya. Minkum itu ya ini kan rata-rata orang Islam semua di sini. Ya aturannya juga baik. Nah, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, bahwa kerukunan itu tidak mungkin juga akan bisa terlaksana kalau kemudian kita tidak menyampaikan persepsi. Kerukunan bukan berarti menyeragamkan, nggak bisa. Jangan diartikan kerukunan itu mesti menseragamkan, nggak bisa diseragamkan. Bahasa di sini nggak bisa diseragamkan. Orang Jawa harus dipaksa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti KBBI, nggak bisa. Orang Sunda juga kayak ya kadang-kadang ada pengaruh dari bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, nggak apa-apa. Itu katakan khazanah kebaikan. Akhirnya orang yang tidak berbahasa dengan bahasa ibunya itu jadi tahu. Ketika saya bersinggungan dengan orang Sunda jadi tahu tuh. Ketika mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini orang Sunda pakai. Jadi ada cerita menarik antara anak-anak Sunda dengan anak-anak Jawa ini. Jawa sama anak Sunda jalan bareng gitu Pak. Kemudian sandalnya anak Sunda ini ketinggalan. Terus anak Sunda ini bilang sama anak Jawa gitu kan, cokot gitu kan. Cokot gitu kan. Cokot. Gimana anak Jawa bilang gitu kan? Apa yang bilang anak Jawa gitu kan? Diambil terus digigit gitu kan. Digigit itu karena cokot itu adalah digigit gitu. Sementara orang Sunda cokot itu hanya biarkan yang seperti itu biasa saja kalau saya. Itu keanekaragaman budaya kita. Jadi kembali kepada persoalan yang tadi, ketakwaan itu juga bisa menghasilkan kerukunan. Untuk
kerukunan itu salah satu di antara indikator. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, kita ini mayoritas adalah agama Islam di sini, maka kemudian ketika ada saudara-saudara kita yang bertengkar, bertikai, ya kita damaikan. Kita damaikan tentunya dengan cara-cara yang diatur oleh aturan yang berlaku. Jika mungkin ini sudah dititipkan kan ya, saya nggak tahu dititipin atau nggak dititip. Misalnya ada iuran RT, iuran RW, ya. Percayalah, naqosomalun min shadaqatin. Harus percaya itu. Kalau nggak percaya, ini agama. Naqosomalun min shadaqatin itu harus yakin. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Karena jangan jelas ke RW itu untuk apa? Lampu, jalan bagus dan seterusnya. Itu adalah pilar-pilar kerukunan. Kalau itu tidak ditegakkan, ya kerukunan itu hanya sebatas nomor. Sekarang mungkin baru nomornya banyak sekali, tapi kenyataannya walau sesuatu. Dah, mana-mana nanti. Cukup biar aja, karena ini kultur bukan kuliah 1 jam, kuliah kultur 7 menit aja. Kurang lebihnya maaf. Semoga kita menyadari bahwa kerukunan itu adalah bagian dari perintah Tuhan, dari perintah Allah SWT. Karena kerukunan itu untuk menjaga kemaslahatan, kedamaian, keharmonisan, sebagaimana yang kita mintakan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai wahdi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam.